dan bersukacita. Hari ini kita masuk dalam ibadah sekolah minggu masih dengan online. Sudah siap? Kita akan masuk dalam ibadah minggu hari ini dengan doa pembukaan dipimpin oleh Dodi. Halo teman-teman, saya Dodi. Kali ini Dodi akan berdoa untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu atas anugerah, perlindungan, tuntunan yang Engkau berikan. Pagi hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati Bapak Ibu guru sekolah minggu yang akan memimpin ibadah ya Tuhan. Juga kami anak-anak yang akan mengikuti ibadah melalui online di rumah. Berikan kami semua sukacita dan konsentrasi yang dari Tuhan sehingga kami tetap dapat mengikuti ibadah dengan baik. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ini kita akan tetap bersekolah minggu dengan secara online, tetapi harus dengan berpakaian rapi. Iya. Terus apa? Sudah mandi belum? Harus mandi dulu. Terus berpakaian rapi ya Bu Dia. Iya, tidak boleh sambil tiduran. Nah, tidak boleh sambil nyemil. Betul sekali. Dan dipersiapkan untuk nanti ibadah kita persiapkan apa? Alkitab juga persembahan. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu pujian, yaitu apa kabar? Mari bergembira. Kita bangkit berdiri anak-anak. Kembali gimana? Capek nggak anak-anak? Pastinya masih semangat anak-anak sekolah minggu seperti pagi dia. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, apa yang perlu dipersiapkan Bu Dia? Pastinya Alkitab. Alkitab. Bagi anak-anak yang sudah kelas 1 sampai kelas 6 pastinya sudah bisa membaca. Persiapkan Alkitab atau Alkitabnya. Nanti firman Tuhan akan dipimpin oleh siapa hari ini? Ayo. Siapa? Tahu nggak anak-anak? Siapa yang akan membawakan firman untuk minggu hari ini? Iya, Bu Lin. Kalau
Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bagaimana? Anak-anak sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi ini? Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak, sikap berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa, sumber pengharapan dan kehidupan bagi kami, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk berkat pernyataan-Mu, terlebih pada anak-anak kami sekolah minggu GKJ Pelengkung pada saat ini. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bukalah mata telinga hati kami, sehingga apa yang kami dengarkan hari ini, apa yang kami pergumulkan pada hari ini, boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, sehingga di dalam setiap keadaan apapun, firman-Mu senantiasa menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan, maupun bagi anak-anak yang di rumah mempunyai Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Bagi anak-anak yang mau menggunakan Alkitab juga dipersilahkan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Ulin ulangi, dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Marilah teman-teman kita membaca Alkitab dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapatkah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?"
Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Baik anak-anak, mari kita cermati bersama-sama bagaimana isi dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 pada saat ini. Anak-anak sudah paham atau mungkin mengetahui atau sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, tokoh di dalam Perjanjian Lama yang sangat kita kenal, yakni tentang Bapak Abraham. Nah, saat ini kita akan belajar bersama bagaimana bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu. Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita itu tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan kepada Abraham juga menjanjikan sesuatu, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tadi kisahnya tentang apa? Anak-anak sudah membacanya tadi atau sudah menyimak bersama-sama tadi? Nah, ceritanya adalah tentang bagaimana Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Sungguh suatu hal yang mustahil saat itu Abraham menerima janji itu dari Tuhan. Tadi diceritakan Abraham sudah tua, sedangkan istrinya, siapa istrinya? Ibu Sarah juga sudah tua, bahkan dikatakan sudah mati haid. Yang secara manusiawi di zaman sekarang ini, kalau sudah mati haid tentu saja sudah tidak bisa mempunyai anak. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Abraham yakin tentang janji Tuhan itu sendiri, bahwa ia akan diberi seorang anak laki-laki ketika setahun lagi Tuhan akan mengunjungi atau menemui Abraham dan Sarah. Nah, tadi diceritakan di awal bahwa pada saat itu Tuhan menjanjikan anak bagi Abraham. Itu awalnya bagaimana ceritanya tadi? Awalnya Abraham kedatangan 3 orang tamu. Nah, bagaimana kalau anak-anak menerima tamu di rumah? Seperti halnya yang dilakukan Bapak Abraham. Bapak Abraham juga menyambut tamu dengan baik. Bahkan tadi diceritakan membuat roti yang sangat istimewa, mempunyai ternak atau lembu yang paling baik disembelih untuk tamu yang datang. Nah, boleh juga yakin ketika itu Bapak Abraham meyakini bahwa tamu yang datang kepada Abraham adalah bukan sembarangan tamu. Ternyata memang benar bahwa tamu tersebut adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan anak bagi Abraham. Di dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keseharian kita mungkin juga ada kejadian-kejadian yang mustahil, tetapi kita yakini bahwa itu adalah berkat penyertaan Tuhan atau janji Tuhan. Bahwa tadi dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, contoh-contohnya mungkin banyak sekali di sekitar kita. Mungkin anak-anak punya teman yang kondisinya atau fisiknya tidak sesempurna kita. Mungkin ada yang matanya cacat atau bagian-bagian tubuh yang lain juga cacat. Tetapi Tuhan juga memakai mereka untuk mempunyai hal-hal yang istimewa yang bisa dilakukan atau mempunyai talenta yang lebih bahkan mungkin dari kita-kita yang secara fisik sempurna. Nah, seperti contoh-contohnya banyak sekali.
ada anak-anak yang tidak punya tangan atau kaki, tetapi mereka bisa berkarya, misalnya melalui suaranya yang bagus, atau mungkin anak-anak yang bahkan tidak bisa melihat, tetapi tangan mereka masih bisa digunakan. Ternyata mereka tidak bisa melihat, tapi tangannya juga masih bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya anak-anak yang sangat pandai membuat kerajinan tangan, meskipun mereka tidak bisa melihat, ternyata mereka juga bisa melakukan segala sesuatu dengan hatinya. Nah, seperti contohnya tadi, Bapak Abraham juga meyakini bahwa tadi Tuhan menjanjikan, karena Bapak Abraham sudah menyambut tamu-tamu tersebut yang adalah Tuhan sendiri dengan baik, menjamunya dengan tulus. Ternyata Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Meskipun pada saat itu Ibu Sarah juga sempat ragu-ragu, apakah aku masih bisa punya anak, sedangkan keadaanku sudah seperti ini, sudah tua, sedangkan Bapak Abraham juga sudah tua. Nah, inilah salah satu anak-anak hal-hal yang bisa kita petik dari iman Abraham ini. Bulin juga percaya bahwa anak-anak juga punya iman yang hebat. Anak-anak sekarang ini meskipun menghadapi masa pandemi yang seperti ini, tidak hanya anak-anak saja, semua orang, bahkan sebagian orang di dunia ini juga mengalami hal yang sama. Di saat seperti ini pun anak-anak juga dituntut untuk terus bersabar, terus yakin, dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana atau maksud yang baik, rencana yang hebat untuk anak-anak di kemudian hari. Saat ini mungkin anak-anak merasa tidak nyaman di rumah karena hanya di rumah terus merasa bosan. Nah, ini harus kita pelajari bersama anak-anak. Kita semua mengalami, jadi kita harus bersabar untuk mengalami pandemi ini. Tetapi di dalam Tuhan, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Inilah cerita kita hari ini dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15 yang bercerita tentang janji Tuhan untuk Abraham. Dan anak-anak masih percaya juga kan bahwa Tuhan juga menjanjikan kebaikan, bahkan hidup yang lebih yakin bahwa anak-anak juga dalam penyertaan Tuhan. Baik anak-anak, untuk lebih memahami apa yang kita dengarkan tadi dari kisah tadi, kita ingat akan satu ayat hafalan, yaitu dari Lukas 1 ayat 37 yang demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari Lukas 1 ayat 37. Kita hari ini, supaya anak-anak bisa lebih memahami lagi, Bulin ingin anak-anak hari ini membuat aktivitas, yaitu anak-anak kita akan membuat penyekat Alkitab. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bulin membuat contoh satu seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Bentuknya tidak harus seperti punya Bulin. Misalnya ini untuk anak perempuan misalnya. Kalau anak laki-laki apakah boleh bentuknya mobil, Bulin? Boleh. Bentuk mobil atau bentuk-bentuk mainan yang lain boleh. Ya. Dan bentuk-bentuk yang sudah dibuat anak-anak nanti bisa minta tolong mama atau papa atau eyang yang di rumah ya untuk membuatkan bentuknya. Nanti
setelah dibuat bentuk, misalnya hari ini Bulin membuat bentuk bunga, tengahnya boleh ditulis ayat hafalan yang kita pahami hari ini, yang kita resapkan pada hari ini, yaitu dari Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anak-anak kalau sudah membuat, boleh share melalui video grup, melalui WA grup, baik video maupun foto juga boleh. Kalau ada yang mengalami kesulitan, nanti boleh ditanyakan kepada Bulin melalui WA grup. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah berjumpa dengan Bulin, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak. Yang di rumah itu tadi cerita dari Bulin. Pasti anak-anak sudah mendengarkan dengan baik ya. Saya yakin tadi pasti mendengarkan dengan baik. Tidak ada yang tidur, benar nggak Bu Santi? Betul. Terus ceritanya Bulin tadi tentang apa? Tadi apa ya? Tiada yang mustahil Bagi Tuhan. Tadi misalnya ada aktivitas dari Bulin, jangan lupa dikerjakan. Bisa minta bantuan orang tua kalian, papa mama, ayah ibu, atau saudara yang ada di rumah. Setelah selesai, Bisa kirim ke foto atau di videoin juga Ya, boleh ya. boleh. Nanti boleh dikirim ke WA grup Melengkung Kids Station. Ditunggu ya, jangan lupa. jangan lupa ya. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Apa yang harus kita persiapkan? Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop. Ya. Jangan lupa ditulisi sekolah minggu tanggal berapa, nanti bisa kalian titipkan kepada orang tua. tuanya untuk diserahkan ke gereja. Ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita haturkan di dalam doa yang nanti akan dipimpin oleh Bu Siwi. Doa persembahan, doa syafaat ditutup dengan doa Bapa kami. Silakan Bu Siwi. Anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya, bagaimana sikap doa yang baik? Oke, dua tangan diletakkan di atas meja, kemudian kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan pejamkan mata. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu ini. Meskipun sekolah minggu ini tidak dengan cara bersama-sama berkumpul di gereja, tetapi kami anak-anak-Mu semuanya di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan juga Tuhan hadir di dalam hati anak-anak kami satu persatu. Sebab itu Tuhan, ajar kami dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga anak-anak-Mu dapat sebagai contoh menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam kehidupan masyarakat sekitar. Tuhan, kami juga saat ini akan mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan limpahkan pada kami. Berkati Tuhan, sucikan dan kuduskanlah agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa di dalam bidang pendidikan, di mana sudah 1 minggu ini kami anak-anak-Mu melaksanakan sekolah ajaran baru 2020 dan 2021, dan juga masih dengan cara daring online PJJ.
Tapi kami yakin Tuhan, Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan pada kami anak-anak-Mu, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak-anak-Mu benar-benar dapat mematuhi, melaksanakan aturan-aturan kesehatan, protokol kesehatan, sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak kami baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dapat melaksanakan dengan baik dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat di Kota Magelang ini yang ternyata Kota Magelang sekarang ini sudah berzona hijau. Tapi tolong Tuhan agar masyarakat juga mau tetap mentaati aturan-aturan sehingga dapat benar-benar zona hijau dan bebas dari COVID-19. Begitu juga Tuhan berkati daerah, wilayah-wilayah yang lain bahkan sampai seluruh Indonesia agar segera bebas dari pandemi ini karena berkat pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, demikianlah seru doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Ya Tuhan, saat ini kami juga akan berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang di rumah, mari kita akhiri sekolah minggu hari ini dan pesan dari Bu Diah dan Bu Santi. Ya. Apa Bu? Tetap di rumah, bila keluar harus memakai masker. Dan itu pun kalau memang penting, kalau enggak duduk di rumah ya. Kita aktivitas di rumah bersama dengan kakak, adik, mama, papa. Terus kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan pujian tiap langkah. Ya, anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri dengan pujian tiap langkah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.